Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di hari Ahad tanggal 20 November 2022 kita semua bisa bersilaturahim nggih Bapak Ibu sekalian, bisa bertatap wajah di tengah-tengah pandemi masih belum usai ya. Jadi kita tetap harus bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Ala kulli hal kita senantiasa ya, untuk memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, dengan petunjuknya dan juga pertolongannya kita semua pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, keluasan, kesempatan dan umur yang barokah insya Allah. Dan kita semua pada hari ini mencoba untuk bersama-sama nggih Bapak Ibu untuk belajar sareng-sareng untuk memahami ajaran agama Islam yang mungkin ya, di akhir zaman agama itu hanya dianggap sebagai sebuah formalitas ya. Kemana-mana pakai ketu, kemana-mana pakai sarung, kemana-mana pakai jilbab, tapi perilakunya jauh dari ajaran agama Islam. Bahkan mungkin di antara kalangan orang-orang yang dianggap pintar, ya, intelektual, ya, perilakunya masih jauh dari jati dirinya sebagai seorang yang berilmu dan juga dia seorang muslim. Nyatanya untuk sekedar pemilihan pimpinan sebuah lembaga saja masih minta tolong sama orang pintar. Ya mungkin karena dia bodoh ya, jadi minta tolong sama orang pintar. Tapi ternyata yang diminta tolong juga orang yang tidak pintar sebenarnya. Karena apa? Kemudian menggunakan bantuan makhluk yang lain yaitu jin. Kan artinya sama-sama tidak pintar gitu. Kan tentu kalau orang pintar dia meminta pertolongannya sama Allah kan begitu, bukan sesama ya makhluk yang tentu banyak keterbatasannya. Jadi katanya orang pintar malah hanya sekedar untuk memilih ataupun menentukan pimpinan saja minta bantuan dukun untuk mengirim jin mengguna-guna lawan politiknya begitu kan. Ini fitnah ya. Luar biasa gitu Bapak Ibu sekalian. Bahkan kalau kita mencoba memperhatikan perkembangan ya, kehidupan kita saat ini ya Bapak Ibu, banyak hal yang dulu kita anggap tabu, banyak yang dulu kita anggap apa Bu, Pak, boten memper gitu wong Tegal bilang gitu ya. Atau ya dianggap menabrak norma niku nggih, menabrak aturan, menabrak adat kebiasaan, tapi saat ini dianggap biasa. Bahkan dengan adanya media sosial, ya, adanya internet, keburukan, kemaksiatan itu disebar luas secara merajalela. Ya.
Betapa misalnya ada seorang artis yang dia dengan bangganya men-share, ya, membagikan di media sosial tentang dia bagaimana kemudian bisa merusak rumah tangga orang lain. Dia jadi pelakor, merasa bangga sekali. Ini kehidupan akhir zaman yang fitnah begitu luar biasa, yang mungkin itu bahkan berseliweran di sekitar kita semua, Bapak Ibu semua. Nah, maka kalau kita kemudian tidak berpegang teguh kepada ajaran agama, tidak DP sama Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan ikut tergerus pada arus fitnah seperti itu. Walaupun memang hakikat kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, dalam segala kondisi adalah fitnah. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut menggunakan lam taukid. Lam taukid artinya peneguhan. Artinya sesuatu yang memang pasti terjadi, ya. Wa nabluukum, dan sungguh, ya, akan kami berikan kepada kalian bala. Apa itu bala? Ya, cobaan, Bapak Ibu, okay? Bala itu cobaan. Nah, cobaannya dalam bentuk apa? Bisyarri, ya, dengan keburukan, dan juga dengan bisyarri wal khairi, ya, wal khairi juga dengan kebaikan. Artinya apa, Bapak Ibu semua? Bahwa hidup kita itu memang cobaan dari Allah, ya. Cobaan itu dalam bentuk keburukan, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk kesempitan harta, keluasan harta, dalam bentuk penyakit, dalam bentuk rasa sehat, dalam bentuk hidup yang serba kekurangan atau hidup serba kelebihan. Dua-duanya adalah merupakan bala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, sebagai fitnah, ujian. Maka ada seorang ulama yang bernama Ibnu Arabi, beliau kemudian mendefinisikan ataupun memaknai apa itu fitnah, ya. Beliau mengatakan al fitnatul ikhtibar, bahwa fitnah itu adalah ujian, ya. Atau al fitnatu mihnah, ya, bahwa fitnah itu adalah cobaan, ya. Al fitnatul mal, fitnah itu bisa dalam bentuk, ya, tadi ujian, cobaan, bisa juga dalam bentuk harta. Wal fitnatul aulad, atau ujian itu dalam bentuk anak-anak. Yang tidak sedikit kan, ya, kalau kita salah mendidik anak-anak malah jadi fitnah kita, ya, Bapak Ibu, ya. Yang kita berharap anak kita menjadi qurrata ayun, tetapi malah menjadi beban. Itu kalau kita salah mendidik dan anak kita salah pergaulan, apalagi di era sekarang ini. Atau fitnah itu yang disebut sebagai al-fitnatul kufru, ya, yaitu fitnah kekafiran. Nah, ini, ya, fitnah kekafiran. Atau al-fitnatul ikhtilaf, ya, al-ikhtilafun nasi bil ara, fitnah berupa perselisihan di antara manusia, ya. Jadi fitnah itu banyak macamnya, banyak maknanya, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya kita mendengar informasi berita tentang diri seseorang yang tidak ada pada orang tersebut, ya, berita keburukan yang ada pada diri seorang dan keburukan itu tidak ada pada orang tersebut, ya. Kita kan sering menerjemahkan fitnah seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Allah, gue fitnah, tapi ternyata fitnah maknanya sangat luas. Fitnah bisa dalam bentuk mihnah, ikhtibar, ya, ujian, cobaan. Fitnah itu juga bisa dalam bentuk harta, fitnah bisa dalam bentuk anak-anak, fitnah dalam bentuk kekafiran, fitnah juga dalam bentuk perselisihan di antara sesama manusia. Ini fitnah. Maka kalau kita coba sambungkan dengan ayat yang tadi saya baca, bahwa wanabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa kita akan dicoba, diuji oleh Allah dalam bentuk keburukan maupun kebaikan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Maka sesungguhnya segala kondisi yang ada pada diri kita itu adalah merupakan ujian. Jadi jangan disangka, nih Bapak Ibu, kalau kita lagi senang, lagi sehat, lagi apa mali Bapak Ibu,
Ya pokoknya bahagialah niku nggih. Itu dianggapnya bukan ujian. Kan kadang-kadang kita berpikir seperti itu nggih Bapak Ibu ya. Lek lagi punya jabatan, oh itu anugerah. Nah, niku nggih. Ya memang satu sisi anugerah tapi itu juga bagian dari ujian. Ya, ya selain itu juga ada ujian dalam bentuk keburukan, ya, malapetaka, bencana, ya. Ada keluarga kita yang meninggal dunia, ada yang sakit, kesempitan hidup, ya, hidup merasa sedih terus, merana terus. Nah, ini, ya. Itu juga ujian. Jadi sama-sama ujian. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita mensikapinya sebagai seorang Muslim, Bapak Ibu sekalian. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau menyampaikan begini, sungguh mengagumkan, nah, itu, sungguh menakjubkan, ya. Menakjubkan apa? Yaitu sungguh menakjubkan orang-orang yang beriman. Ya. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya orang beriman itu menakjubkan, mengagumkan? Ya orang beriman itu kalau diberikan ujian dalam bentuk kebaikan, maka dia akan bersyukur. Dan kesyukurannya itu akan bertambah kebaikan pada dirinya. Jika dia kemudian diuji dalam bentuk keburukan, dia akan bersabar terhadap keburukan tersebut. Dan kesabaran itu akan bertambah kebaikan pada dirinya. Ini orang yang beriman. Jadi segala kondisi dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau senang dia bersyukur, kalau sedih dia bersabar. Kadang-kadang kan tidak seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Lagi senang lali sama Gusti Allah, lupa. Kalau lagi susah, orang kelingan, podo wae Bu. Ya, bahkan kemudian menjadi keingkaran. Nah, ini. Makanya Nabi SAW dalam hadis pernah menyampaikan juga untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekafiran juga kefakiran. Karena apa? Kadang-kadang kefakiran itu ya merayu kita untuk menjadi kafir. Ya, kadang-kadang gitu. Kalau kita tidak sabar, maka tadi bagaimana mensikapi hidup kita supaya baik, ya, dalam kondisi apapun. Tadi ketika senang kita bersyukur, ketika kita sedang sedih harus bersabar. Karena keduanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hidup kita penuh dengan ujian? Ya karena Allah ingin memastikan bahwa hambanya itu selalu taat kepada Allah. Nah di dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian akan dibiarkan saja dinangke wae, ya, dibiarkan saja mengatakan amanna, saya telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal belum diberikan ujian. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang profesinya sebagai pendidik ya. Jadi Bu Guru, Pak Guru, ya, Pak Dosen, Bu Dosen ya, wonten ya. Nah, kita ingin tahu sejauh mana pembelajaran itu bisa tercapai, pembelajaran sesuai dengan kompetensi kan harus melalui ujian dulu ya Bapak Ibu ya. Ada PTS, PAS ya, ujian ulangan harian ya, kan gitu. Nah, setelah melalui ujian maka akan terbukti mana ya siswa-siswa yang belajarnya tenanan, sungguh-sungguh, dan mana yang belajarnya keset begitu ya, yang malas. Nah sama dalam hidup kita, mengapa kemudian Allah menguji? Ini sebagai bentuk kasih sayang Allah agar apa? Agar orang beriman semakin meningkat kualitas imannya, sedangkan orang-orang yang kafir ya akan terus terpuruk pada kekafirannya. Nah, itu tadi. Wahum la yuftanun. Padahal mereka belum diuji. Mengatakan saya beriman tapi belum diuji. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, sesungguhnya Allah telah menguji umat-umat sebelum kalian. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Agar terpilah, terklasifikasi, terkelompok, tergolongkan mana orang-orang yang imannya benar dan mana orang-orang yang imannya hanya di bibir. Ya, maka dengan ujian itu sebagai bukti kalau dia memiliki iman yang benar.
Maka Bapak Ibu sebagai pendidik ketika memberikan ujian kepada siswa, agar diketahui mana siswa-siswa yang memang betul-betul belajar sungguh-sungguh. Tidak hanya, "Nggih Bu, saya sudah belajar kok Bu." Iya, dia megang buku Bapak Ibu sekalian, tapi di tengah-tengah buku ada HP. Gitu ya. Nah, sekarang kan wah godaan HP itu luar biasa nggih. Kadang-kadang angel dikandani anak-anak itu kalau sudah pegang HP. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan adanya ujian adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk semakin menyayangi hambanya. Karena apa? Telah terbukti imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah ya fenomena kehidupan kita saat ini yang tadi sudah saya sampaikan ya, banyaknya fitnah dan seterusnya. Yang kadang-kadang ya dulu kita anggap sebagai sebuah kebenaran, sekarang dianggap tidak lagi sebagai sesuatu yang benar. Dulunya dianggap oleh kita sebagai kebatilan, keburukan, saat ini malah menjadi kemuliaan. Ya, ya coba saja kita lihat kan banyak ya, mereka yang tertangkap basah oleh KPK, ya TOT gitu ya, TOT apa? TOT ya, yang tertangkap tangan itu loh Bapak Ibu, ya, karena kasus korupsi. Ya dia masih senyum-senyum di depan televisi dengan dada-dada gitu ya, kayak artis. Kan seharusnya malu begitu, ya. Ya tadi yang saya contohkan seorang artis yang harusnya malu berbuat maksiat malah bangga mengumbar kemana-mana. Ini kan ada sebuah fenomena yang kalau bahasanya adanya apa ya? Ya ketidakseimbangan ataupun ketidaknormalan sebuah aturan begitu. Yang tadinya yang sebenarnya itu salah menjadi benar, yang benar jadi salah. Yang tadinya tuntunan menjadi tontonan, yang tontonan menjadi tuntunan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di tengah-tengah fitnah seperti ini, maka kita harus banyak-banyak untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, ya setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan ya, di tengah-tengah fitnah yang terus arusnya semakin besar dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu sekalian, ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, agar kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah, ya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa memohon perlindungan agar kita tidak ikut arus di dalam fitnah yang yang sangat besar ini. Ya kadang-kadang kita kan begini ya Bapak Ibu, ada berita ya yang lewat di WA kita, ya. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ya Facebook ya, kalau Instagram kan untuk anak-anak muda nih, atau WA lah, WA group itu ada informasi ya, menceritakan seseorang yang keburukan dan sebagainya. Ya. Nah kadang-kadang kita juga tidak membaca isinya, hanya sekedar membaca judulnya. Kalau membaca judulnya itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, langsung dibagikan, di-share. Nah, padahal ya informasi-informasi yang belum tentu baik, informasi yang belum tentu benar, kalau itu kita biarkan saja, itulah yang akan menjadi sumber malapetaka, sumber konflik di masyarakat. Ya, betapa ketika pemilu 2014, 2019 ya, dengan berseliwerannya berbagai macam informasi untuk menjelekkan salah satu pasangan ya, si A pro dengan si B kemudian menjelek-jelekan calon yang lain, si B yang pro dengan A menjelek-jelekan. Nah ini akhirnya muncul apapun. Ada kelompok kampret, ada kelompok cebong, nah ini saling memfitnah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menuntun kepada kita, kalau ada informasi yang masuk kepada kita, apalagi itu kemudian informasi yang belum tentu benar isinya, dan itu kemudian dibawa oleh orang fasik ya. Orang fasik itu ya orang yang selalu berusaha untuk membuat kerusakan dengan cara apa? Memfitnah, sehingga kemudian masyarakat terpecah belah ya, tidak lagi akur, tidak lagi bersaudara, terjadi permusuhan, konflik dan seterusnya.
Ya, di dalam surat Al-Hujurat ya, surat 49 ayat 6 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa kabar, ya, membawa berita, fatabayyanu, maka tabayyun. Apa itu tabayyun Bapak Ibu? Ya, kita harus mencari, cross check, ya, menelusuri kebenaran berita itu. Apalagi kalau berkaitan dengan aib saudara kita. Jangan sampai karena kita benci pada seseorang muncul informasi tersebut yang menjelekkan orang yang kita benci, semakin kita mengkompori, oh iya bener ini informasi nih, sebarkan wae ya begitu, padahal belum tentu. Ya, apalagi kalau dalam kehidupan bertetangga, Bapak Ibu sekalian, kita harus jaga. Misalnya ada informasi tentang tetangga kita yang begini, hal yang buruk, kita harus keep dulu Bapak Ibu. Kita jaga, jangan disebar. Kita cari informasinya benar atau tidak. Kalaupun benar, juga kita tidak boleh menyebarkan. Kalau itu masalah aib. Kenapa? Nabi menyampaikan, ya, menyampaikan. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka akan ditutupi aibnya di akhirat. Ya. Dan ketika kita membincangkan aib orang lain yang itu memang benar, itu ya Bapak Ibu, itu yang disebut dengan ghibah, ngerasani, ya, ngerasani. Padahal Allah melarang wala yaktab ba'dukum ba'dun, dan janganlah kalian ngerasani, menggibah antara satu dengan lain. Ya, dan Allah kemudian menganalogikan istilahnya menganalogikan itu. Ya, mengumpamakan orang yang suka ngerasani itu seperti orang yang senang memakan bangkai saudaranya, ya, jenazah itu biar tambah ngeri gitu ya. Nah, ini mayat saudaranya itu dikunyah-kunyah Bapak Ibu. Lawang Bu, kalau lihat bangkai tikus jijik napa mboten Bu? Jijik nggih? Ini mayat Bu, mayat wong gitu loh. Mayat sedulure itu malah dikunyah-kunyah, itu ibaratnya seperti orang menggibah itu. Ya. Ya ini. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtum. Apakah kalian suka, ya, memakan bangkai saudaramu sendiri yang kamu itu sendiri merasa jijik? Ya, maka kita harus hati-hati. Ya. Nah, maka tadi ketika informasi itu datang kepada kita, ya, apalagi ini arus informasi luar biasa masuk ke kita banyak sekali, fatabayyanu, tabayyun, cari kebenarannya. Kalau memang benar kita harus tetap tutupi, kalau itu salah, ya kita harus lakukan pencegahan supaya informasi itu tidak berlanjut kemana-mana. Ya. Mengapa itu harus dilakukan? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altuna bihi. Agar kita tidak menimpakan kesalahan tersebut kepada orang yang tidak bersalah. Karena kalau kita lakukan dan kita mengetahui itu perbuatan kita keliru, kita akan menyesal nantinya. Ya, kita sudah ikut-ikutan nge-share ya Bapak Ibu, share sana, share sini, masukkan grup sana, grup sini. Ternyata informasinya tidak benar. Nyesel napa mboten Bapak Ibu? Pasti. Karena apa? Sudah menimpakan kesalahan kepada orang lain yang tidak salah. Kita pasti akan menyesal. Dan itu yang akan menimbulkan konflik, menimbulkan permusuhan di antara sesama kita. Karena ada info yang tidak benar. Ya. Ya pernah waktu saya masih tinggal di daerah Ngemplak Mipitan itu Bapak Ibu. Di rumahnya kecil, nggih. Rumahnya kecil, wong cuma berapa puluh, ya, nggak sampai 20 rumah gitu ya, dan cuma satu gang gitu, nggih. Dan rumahnya ada batupan Bapak Ibu, berhadap-hadapan. Itu sampai perang itu. Untungnya tidak sampai perang fisik, perang gini, perang mulut begitu. Wah, sampai musuh-musuhan. Dulu waktu itu saya jadi penasihat RT. Pak RT-nya sudah nggak sanggup untuk menangani, Pak Muhtarom tolong bantu gitu. Ngempun, coba Pak panggil itu.
ya, tetangga yang sedang konflik itu. Panggil, kumpulkan, ajak untuk diskusi. Ya, ketika kemudian kumpul di rumah Pak RT, saya tanya, apa penyebabnya? Oh, dua-duanya saling menyalahkan. Tambah ramai. Ya, akhirnya saya ya bukan karena marah atau apalah, saya gebrak mungkin untuk ini shock therapy gitu. Saya gebrak ini apa meja, brak. Bapak, Ibu, jenengan kan dikumpulkan di sini untuk saling damai, bukan malah saling menyalahkan. Mbok jenengan pun sami sepuh, saya bilang itu. Kalau kemudian mencontohkan seperti itu, bagaimana nanti anak-anak kita, saya bilang itu. Sudahlah damai saja. Ya. Yang salah ya minta maaf, ya. Yang khilaf ya segera minta maaf, dan kita saling memaafkan. Itu yang terbaik, saya bilang itu. Ya. Masalahnya apa, Bu? Ini karena tadi informasi yang tidak benar. Disebutkan bahwa tetangganya itu katanya miara jin gitu. Yang jinnya itu terus mengganggu tetangga-tetangganya gitu. Wah, dia merasa nggak memelihara kan akhirnya nggak terima kan gitu. Ramai. Nah, itu karena fitnah. Ya alhamdulillah kemudian setelah itu mereka bersalaman bahkan berpeluk-pelukan saling tangis-tangisan. Saling tangis-tangisan. Ya, sampai seperti itu Bapak Ibu. Karena hanya itu tadi berita yang tidak benar. Maka tadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menerima informasi yang isinya aib tetangga kita, orang lain dan sebagainya, sudah keep saja. Sudah hapus saja begitu. Ya. Jangan ikut-ikutan menyebarkan. Ini. Ya. Ini perintah Allah loh, perintah Allah, fatabayyanu. Ya. Di ayat berikutnya, ya, di ayat yang ke-9, ya, melompat dari ayat 6 ke ayat 9, itu terjadi konflik di antara sesama mukmin karena itu. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, dan jika ketika ada dua kelompok yang saling berperang sesama mukmin, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Ini bisa jadi kita kemudian diadu domba, adanya cebong, kampret, macam-macam gitu ya. Padahal kalau masalah pilihan kan itu ya kita bebas lah begitu ya. Monggo terserah hati nuraninya mau memilih siapa, dan itu kan sakjane yang sudah rutinan 5 tahun sekali, mengapa kemudian menjadi konflik begitu. Ya. Nah ini. Toh nyatanya presiden yang terpilih yang bukan pilihan kita juga ya baik-baik saja negara kita kan. Ya walaupun mungkin utangnya nambah gitu kan. Tapi itu ya konsekuensi dari pembangunan fisik ya. Konsekuensi ini orang duit ya utang. Ya, sama seperti kita ingin nambah lantai rumah kita, orang duit modal ya datang ke bank kan begitu kan. Gitu. Ya. Yang penting harus bisa melunasi, yang penting itu. Ya. Jadi itu saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, ketika kita hidup penuh dengan fitnah ini, yang pertama ya kita harus memohon kepada Allah dari perlindungan segala fitnah yang ada di dunia ini. Ya. Di mana Rasulullah SAW dalam salah satu hadis pernah menyampaikan begini, karena Rasulullah SAW yad'u, ya, bahwasanya Nabi SAW ya pernah mengajarkan kepada kita tentang sebuah doa. Ya, doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, min adzabi min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, doanya Allah, apa doanya Rasulullah? Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, ya, memohon perlindungan kepadamu min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa min adzabin nar, juga siksa neraka, wa min fitnatil mahya, juga fitnah kehidupan, wal mamat, ya, dan juga kehidupan fitnah kematian, wa min fitnatil masih dajjal, dan juga fitnah dari dajjal. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita memohon perlindungan kepada Allah. Kenapa memohon perlindungan? Karena ini sesuatu yang sangat besar yang kadang-kadang menggelincirkan kita dari
kehidupan kita. Ya. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu min adzabil qabri, dari azab kubur. Kenapa? Setelah kita hidup di dunia, kemudian kita meninggal, ya, kita akan masuk ke alam kubur atau alam barzakh, alam penantian sebelum Allah kemudian mengantarkan kepada alam akhirat. Ya, jadi ada alam perantara, ya, yaitu alam kubur. Ya. Lamanya kapan? Ya kita tidak tahu. Ya lamanya alam kubur adalah ketika kiamat itu datang, selesai alam kubur. Namun di alam kubur itu juga bahwa setiap amal yang pernah kita lakukan di dunia ini, kita akan mendapatkan konsekuensinya dari amal yang kita lakukan. Di mana orang-orang yang beramal soleh, beramal kebaikan, dia selalu taat kepada Allah, akan dilapangkan kuburnya, akan dijauhkan siksa dari malaikat-malaikat penjaga kubur. Kuburan kita akan diberikan cahaya terang dan akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi sebaliknya, ya, orang-orang yang dia ingkar kepada Allah, selalu berbuat maksiat kepada Allah, ya, dia di alam penantian akan mendapatkan siksa kubur. Ya, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya. Kemudian wa min adzabin nar, juga siksa api neraka. Ya, nanti ketika kita di akhirat melalui proses yang sangat panjang dan lama, ya. Ketika kita kemudian dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, setelah melalui timbangan, kemudian siratul mustaqim, ya, baru masuk ke surga atau neraka gitu. Ya, itu prosesnya juga sangat panjang, ya, sangat lama. Kemudian wa min fitnatil mahya, ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dijauhkan dari fitnah dalam kehidupan ini. Ya tadi berbagai macam informasi yang tidak baik, tidak benar dan seterusnya, ya, aib-aib tetangga kita, saudara kita, ya, kita jauhkan. Fitnah-fitnah dunia yang menggelincirkan kita dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah untuk itu. Ya. Kemudian wa min fitnatil mamat, ya, yaitu perlindungan dari kematian. Jangan sampai kita mati dalam kondisi yang su'ul khotimah. Kita memohon kepada Allah untuk mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Tentu, ya, agar kita bisa mendapatkan kematian dengan pengakhiran yang baik, ya kita harus membiasakan diri dalam kehidupan kita berbuat kebajikan. Karena apa Bapak Ibu? Karena ya kita tidak tahu kapan ajal itu akan datang. Kapan malaikat Israel menjemput kita. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ya, melakukan kebajikan-kebajikan, insya Allah ketika kematian itu datang kita dalam kondisi yang baik. Tapi kalau kita sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, ya kematian itu akan datang pun dalam kondisi yang seperti itu. Ya, sehingga apa? Kita harus senantiasa berbuat kebajikan dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang gembong narkotika, ya, yang dihukum mati. Sinten nggih? Saya lupa namanya itu. Ya. Itu gembongnya Bapak Ibu mengedarkan narkoba itu, heroin, ya, narkotika, bukan hanya sekilo 2 kilo. Dia memasukkan ke Indonesia sampai berkuintal-kuintal, berton-ton begitu. Namun ketika dia ditangkap, dipenjarakan, kemudian divonis hukuman mati, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama sisa hidupnya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki dirinya, memperbanyak amal kebajikannya selama di penjara, dan akhirnya kemudian ketika dia harus ditembak mati oleh petugas, dia sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dalam kematiannya dengan senyumnya itu. Masya Allah. Ya. Kayaknya iri kita, geng. Wong dia gembong loh, gembong kejahatan begitu. Oleh Allah diberi kesempatan untuk bertobat. Yang kita menjadi orang baik, ya seharusnya kita mengakhiri kematian kita menjadi yang baik juga. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian.
Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari segala fitnah kehidupan kita, juga fitnah kematian kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu dengan cara bersabar. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya, sabar menghadapi fitnah. Ya, fitnah kehidupan kita ini, baik ketika kita dalam kondisi yang serba kekurangan ataupun serba berlebihan. Ya, karena apa tadi? Dengan sabar, dengan syukur itu kita akan mendapatkan kebaikan. Ya. Nah, di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang dia sabar menghadapi cobaan kehidupannya, ya, ketika dia mendapatkan banyak banyak kesusahan hidup, ya Allah akan dia tempatkan di surga yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang senantiasa mendapatkan kenikmatan hidup di dunia. Jadi ketika seluruh penghuni surga sudah masuk, maka Allah kemudian tempatkan mereka ya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yang disebut dengan ahlul musibah, yang kedua ahlul afiyah. Ahlul musibah yaitu orang-orang yang selama di dunia mereka mendapatkan cobaan itu susah terus begitu. Ya, sakit tidak pernah sembuh-sembuh, ya, hidup susah terus, tapi dia bersabar untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlul musibah ini kemudian ditempatkan surga yang tinggi. Sedangkan mereka yang ahlul afiyah, ya ahlul afiyah itu adalah orang-orang yang selama hidupnya di dunia hidupnya seneng terus gitu, ya. Tidak pernah susah gitu, tapi dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ditempatkan di surga lebih rendah dibanding yang ahlul musibah. Inilah kekuasaan Allah, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Jadi kita harus jangan putus asa. Ya, susah sedikit ngursulo ya ngursulo entuk lah begitu, tapi jangan berkelanjutan gitu. Sampai kemudian tidak sabar terhadap cobaan-cobaan yang Allah berikan sehingga kita menjadi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Allah tempatkan tempat yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang disebut tadi ahlul afiyah. Maka kesabaran ini Bapak Ibu sekalian itu menjadi penerang. As-sabru diyaun. Bahwa sabar itu adalah cahaya. Ya. Tentu sabar di sini Bapak Ibu maksudnya bukan kemudian ya pasif ya. Orang sabar itu aktif. Ya, misalnya ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian mengkoyo mari dhewe, enggak begitu. Ya orang sakit itu ya berobat semaksimal mungkin ya sampai kemudian Allah mentakdirkan sakitnya membuat menjadi ajalnya, itu yang penting itu kita sudah ikhtiar. Sudah berusaha untuk mengobati, itu sabar. Ya bukan kemudian sabar, tapi tidak melakukan apapun. Ya, itu yang namanya sabar. Ya. Sabar dari segala permasalahan kehidupan yang ada pada diri kita. Karena ya Allah tadi berikan ya banyak sekali cobaan kepada kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' minal amwal wal anfus was thamarat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala ujian kepada kalian ya, bisyai'in dengan sesuatu. Ya, sesuatu apa? Minal khaufi wal ju'. Dari rasa takut dan juga rasa lapar. Ya rasa takut, ojo-ojo anakku mengkora, duwe gawean dan macam-macam. Ya, kita muncul rasa takut seperti itu. Ya, apalagi kita sudah ditakut-takuti ini sama Menteri Keuangan ya, sama Pak Presiden juga. Katanya memasuki tahun 2023 akan terjadi resesi yang sangat besar. Ya kita rakyat kecil mah nggak ngerti nggak resesi nopo niku nggih. Sing penting iso maem, iso dahar tiap hari kan gitu nggih, bisa menyekolahkan anak. Ya itu kalau resesi urusan beliau-beliau yang ngurusi itu ya. Ya, kadang-kadang ini yang menimbulkan rasa takut. Nanti gimana? Ya apalagi sekarang kan sudah muncul ya banyak pabrik-pabrik tekstil yang mem-PHK karyawannya. Ya. Banyak startup yang kemudian juga mem-PHK karyawannya dan macam-macam. Ini akan memunculkan rasa takut. Nanti gimana makan kita? Nanti gimana apa sebagainya? Itu wajar karena apa? Allah sudah katakan dalam Al-Quran itu minal khaufi
ya rasa takut. Wal ju', rasa lapar juga. Ya kekurangan bahan makanan dan sebagainya. Ya. Wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Juga Allah akan berikan kekurangan kepada mereka, ya. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, ya. Ada keluarga kita yang mungkin meninggal dunia, was samarat, dan juga kekurangan bahan makanan. Ya. Tapi Allah kemudian di ujung menyampaikan wa basyiris sabirin. Nah ini. Ya. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bersabar itu adalah ketika mereka diberi musibah, mereka selalu mengingat kepada Allah bahwa semua yang mereka miliki, semua yang mereka dapatkan berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kalau kita punya prinsip hidup seperti ini, akan membuat kita ringan Bapak Ibu ketika kita mengalami kekurangan harta dan macam-macam. Karena pada hakikatnya semua yang kita miliki itu milik Allah. Ya, rumah, mobil, kendaraan, anak-anak, perhiasan, ini binatang ternak dan macam-macam, harta perdagangan dan sebagainya itu milik Allah. Kita hanya dititipi. Nah, karena barang itu adalah barang titipan dan satu saat akan diminta kembali oleh pemiliknya, tentu kita harus rela, ikhlas untuk mengembalikan, walaupun dengan berbagai cara untuk mengembalikan itu. Ya, ini cara kita bersabar dengan begitu, bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Ya, tapi juga ini bukan kemudian dipahami, kalau gitu saya nggak usah punya apa-apalah begitu aja, boten. Ya. Ya kita juga harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita, nafkah kita, ya, biaya pendidikan dan macam-macam untuk anak-anak kita. Ya dengan cara bekerja. Ya. Tetapi yang harus kita pahami, semua rizki yang kita dapatkan itu dari Allah, bukan hanya semata-mata karena usaha yang kita lakukan. Nah ini. Ya, kalau semata-mata kalau kita kemudian mengatakan bahwa apa yang kita dapatkan adalah karena kerja kerasku saja begitu ya, tanpa kemudian mengkaitkan bahwa ini adalah rezeki dari Allah, ya ini kita akan jadi orang seperti Korun. Ya. Bapak Ibu mengertos ya siapa itu Korun? Ya pasti pernah mendengar pengajian ya tentang Korun ini. Ya Korun ini orang yang hidup semasa dengan Nabi Musa, yang dia diberi harta luar biasa. Ya. Ini seorang pengusaha dengan harta yang luar biasa. Bahkan katanya kunci-kunci gudang hartanya itu dibawa oleh kuda-kuda yang sangat banyak. Ya, saking banyaknya. Tetapi dia kemudian apa? Kufur. Ya, ketika dia diminta untuk mengeluarkan hartanya, ya, dizakati untuk membantu orang yang tidak mampu, dia mengatakan begini. Lah buat apa saya mengeluarkan harta untuk membantu orang lain, sedangkan harta yang aku miliki adalah karena hasil kerja saya. Dia bilang begitu. Nah, ini melupakan Allah. Nah, ini, ya. Yang penting seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa memang betul kita yang berusaha, kita yang bekerja, ya, kita yang kemudian mencari nafkah. Tetapi kalau Allah tidak mengizinkan, tentu kita tidak akan mendapatkan. Ya, rezeki sudah di depan, tapi karena itu bukan rezeki kita, kadang-kadang ya lewat. Jadi apa betul Bu? Ya. Jadi kembali bahwa kita harus ikhtiar dan juga tawakal. Ya. Jadi yang kedua adalah Bapak Ibu bersabar saat menghadapi fitnah. Karena seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa tidak ada obat bagi fitnah kecuali sabar. Ya ini pernah pengalaman saya nih Bapak Ibu, pengalamannya tidak enak ini. Jadi pas bulan Ramadan, ya, saya diminta ngisi kultum. Kebetulan di warga saya itu, ya kalau pas ronda senangnya main teplean ya. Tahu ngertos ya, ngertos ya, teplean itu main kartu. Ya walaupun hanya sekedar untuk ganjel mata supaya tidak ngantuk. Ya, dalam saat kultum itu saya sebenarnya tidak melarang. Saya cuma mengatakan begini, Bapak-bapak, ya, mumpung kita di bulan Ramadan, ayo kita berbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir,
Waktunya aja membodolanan main teplean, saya bilang gitu. Tapi ada yang tidak terima. Yang menyebar fitnahnya adalah Pak Muhtarom melarang, mengharamkan main teplean. Kemudian, wah Pak Muhtarom ini orang radikal, orang ekstrim, anak buahnya Usama bin Laden katanya begitu. Lalu saya nggak punya jenggot begitu. Wah, fitnahnya menyebar seperti itu Bapak. Ya, saya kemudian bersikap, udahlah, disabari, wae. Nggak usah kemudian ya dihadapi dengan kesabaran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semampu saya kemudian mencoba untuk melakukan klarifikasi dan seterusnya. Ya, alhamdulillahnya ketika jamaah yang mendengarkan pengajian, mereka banyak yang membantu saya dengan cara meredam informasi fitnah itu. Yang dimaksud Pak Muhtarom bukan begitu, bukan melarang. Pak Muhtarom cuma menyarankan, kan begitu. Waktunya digunakan dengan hal-hal yang berdampak positif. Tidak melarang main teplean dan sebagainya, apalagi itu bukan judi begitu. Nah, ya akhirnya lerem dewek gitu ya. Akhirnya selesai begitu. Tapi dengan saya sikapi dengan sabar. Tapi fitnahnya luar biasa. Sampai saya dikatakan orang radikal, anak buahnya Usama bin Laden, ya, dan kemudian muncul fitnah bahwa saya dianggap aliran sesat begitu. Karena apa katanya? Ya, ketika saya dan istri menjemur baju di luar rumah, ketika hujan, kemudian dibantu tetangganya diselamatkan karena hujan. Nah, setelah dikembalikan ke saya, katanya kemudian dicuci lagi begitu. Padahal nggak pernah saya lakukan itu dan saya tidak punya ya keyakinan agama yang kayak gitu, yang menganggap orang lain itu najis. Kan ada memang kelompok-kelompok tertentu, ya. Kalau bukan kelompoknya dianggap syirik, musyrik, dan dianggap najis, gitu. Ada. Tapi saya tidak punya, ya, keyakinan agama seperti itu. Tapi yang muncul fitnah seperti itu kan, waduh. Ya, ini Bapak Ibu dapat fitnah kayak gitu gimana Bu? Pak. Sabar nanti ya. Ya memang tidak ada obat yang bisa mengobati fitnah kecuali dengan kesabaran. Yang lerem itu ya, berhenti sendirinya. Ya. Ya. Nah, satu saat ketika saya sudah pindah ke sini ke Solo, kemudian saya mengajar di UNS, ada tetangga saya dulu di tempat saya lama tinggal itu kuliah S2 di sini dan cerita, wah Pak Muhtarom, dulu orang-orang yang memfitnah jenengan sekarang kena bala gitu. Saya bilang, bukan karena saya itu karena yang mereka saja yang berbuat tidak benar gitu. Ya, katanya ada yang dipenjara karena kasus narkoba, ada yang dikejar-kejar sama pinjol gitu ya. Ya utangnya nggak dibayar-bayar, akhirnya dikejar-kejar sama rentenir dan macam-macam. Saya bilang itu bukan karena saya. Ya, itu karena ya dia perbuatannya tidak benar aja. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu, ya setengah sabar. Ya. Lawannya adalah dengan sabar, dengan doa dan semampu kita untuk menetralisir ya hal-hal yang seperti itu. Nah kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini tinggal 5 menit ya. Agar kita bisa terbebas dari segala fitnah, ya kita harus bersegera untuk melakukan ketaatan. Ya. Jangan menunda-nunda kebaikan. Ya kalau sudah dengar adzan, ya sudah waktunya masuk sholat, ya segera bersiap-siap, tidak perlu menunda-nunda. Karena apa? Ketika kita menunda-nunda sholat, akan malas untuk melaksanakan. Nah kalau kita kemudian malas melaksanakan sholat, yang ada hati kita menjadi keras. Ya sehingga apa? Mudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau memang sudah ada kesempatan untuk berbuat baik, segera laksanakan, jangan ditunda-tunda. Wasairu ila magfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi menyampaikan bahwa ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa adbi isayyatal hasanata tampuha.
sertailah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus dosa-dosa. Maka bersegera melakukan syir'atul istijabah, yang merespon perbuatan-perbuatan yang baik. Ojo menunda. Kalau ingin sedekah, sampaikan. Ya. Karena apa? Kalau kita kemudian bersegera untuk berbuat baik, itu akan menutup celah-celah kita berbuat keburukan. Dan itu yang akan menghindarkan diri kita dari fitnah. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka kalau ada kumpulan Bapak Ibu, ya, khususnya ibu-ibu, ya. Kumpul bareng nang warung lagi belanja niku nggih ono sing rasani, ya kalau kita tidak bisa mencegah, sudah pergi saja gitu. Karena kalau kita tidak pergi akan terlibat itu pasti. Ya. Jadi seperti itu saja. Allah sombong banget gitu. Ya bukan karena sombong, tapi ini kita untuk mencegah dan menghindari fitnah yang lebih besar gitu ya. Atau kalau kita bisa menasihati, ya pelan-pelan menasihati. Baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di tengah fitnah yang luar biasa ini, kita harus ya mencoba melakukan 3 hal. Ya. Yang pertama memohon perlindungan kepada Allah dari segala fitnah, yang kedua bersabar, dan yang ketiga bersegera untuk melakukan ketaatan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi panduan kepada kita dalam mengarungi kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, agar kita bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayat kita bertemu ya dijemput oleh malaikat Israel dalam kondisi yang husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar segala maksiat dosa yang pernah kita lakukan diampuni, dan memohon agar hati kita dibersihkan dari segala penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita, agar kita bisa mengikuti apa yang menjadi perintah Allah, menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.